Dan di pertemuan 7 ini saya akan melanjutkan praktikum di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 6. Di pertemuan 7 ini saya telah melengkapi codingan di frame menu dan di frame login. Di frame menu ini saya melengkapi menu-menu ini dan submenunya sudah saya sesuaikan dengan yang ada di materi, seperti utilitas, kemudian properties. Variable modifiernya sudah sesuai, yaitu private, bisa diganti juga karena yang di materinya menggunakan private, maka saya pun private. Di sini ada access modifier, ada 3. Yang pertama private. Kalau private itu metode yang hanya bisa digunakan di kelas itu sendiri. Jika protected, yaitu metode yang hanya bisa digunakan kelas itu sendiri dan kelas turunannya yang di extend tersebut. Jika public, jika kita set sebagai public, maka metode itu bisa digunakan di kelas mana saja. Kemudian jika sudah, kita oke. Di sini juga sudah saya sesuaikan variabelnya, access modifiernya atau variable modifier. Di menu ini saya juga sudah mengimport package-package yang dibutuhkan. Kemudian saya membuat variabel namanya level user, tipe datanya string. Di sini inisialisasi. Kemudian jika pertama kali menjalankan frame menu.java, maka kita panggil function login gagal agar hanya menampilkan utilitas saja, tidak menu yang lainnya. Ini memanggil, kemudian metode login gagalnya ada di sini, bisa dilihat. Hanya menampilkan ini. mn nilai kita false. Kalau di false itu set visible-nya artinya tidak ditampilkan ke layar. mn nilai, mn jurusan, matkul, mahasiswa, user, dan login. Dan jika berhasil, set visible-nya kita true, kita tampilkan ke layar. Dan di sini juga dicek, jika yang login-nya sebagai petugas, maka menu user set visible-nya kita false. Artinya tidak kita tampilkan, sembunyikan lah intinya. Jika yang login sebagai mahasiswa, maka menu-menu ini tidak ditampilkan. Menu user, entry nilai, entry mahasiswa, jurusan, dan matkul. Kemudian jika berhasil login juga, text login kita set menjadi logout. Dan saya menambahkan codingan kedua, yaitu di kelas frameLogin.java. Di sini sudah saya sesuaikan variabelnya di user, di pass, kemudian blogin. Kita lihat codingannya, source. Nah, ini codingan button login. Membuat variabel namanya display query. Display query ini untuk mengambil data yang ada di database BSG global di tabel user, where username and pass yang kita ketikkan nanti, string user. Kita membuat variabel bertipe string, the user, get text.
mengambil apapun yang kita ketikkan, kita tangkap, terus masukkan ke variabel ini. Ini juga sama, apapun yang password user ketikkan ditangkap terus dimasukkan ke variabel paste. DB connection, prepare statement, display query, ngambil dari sini, execute query, kemudian nah di sini jika berhasil login maka akan menjalankan 3 perintah baris code ini. Show message dialog menampilkan pesan user, kita concatenation user yang kita ketikkan, kemudian disambung lagi dengan kata berhasil login. Frame menu level user, ini variabel level user yang ada di frame menu.java. Kemudian ini metode login sukses yang ada di frame menu.java, kita panggil ini jika berhasil. Jika gagal login, kita tampilkan pesan user, kita concatenation dengan variabel user, kemudian kita concat lagi dengan string gagal login, di concat lagi dengan ini buat new line, cek login user dan password Anda, kita tampilkan ke layar jika gagal login, dan kita panggil function login gagal yang ada di frame menu.java.